Inilah SD Negeri 4 Laplor, Korwiljam di Diput, Kecamatan Karangreja. SD ini berada di bawah bukit-bukit, lereng Gunung Slamet, ada di Dukuh Tengah, Desa Telah Laplor. Udaranya masih sejuk, ya. Itu rangkaian pegunungan yang ada di sana, Laplor. Ya. Kemudian Kaput juga masih. Lokasi SD ini masih cukup luas, ya. Halaman juga luas, termasuk SD yang gemuk, ya. Paralel kelasnya, dan kelasnya juga banyak, ya. Semalam baru diguyur hujan. Hari ini siswa belajar di kelas masing-masing, ya. Kemudian juga diberi tugas karena hari ini ada acara workshop implementasi kurikulum merdeka untuk seluruh guru untuk merancang pembelajaran melalui modifikasi dan adaptasi modul ajar serta memahami persis P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini bukan perkara main-main karena ini adalah perkara menyangkut kelangsungan pendidikan anak bangsa. Harus serius menangani. Ya. SD ini merupakan SD yang bersih, ya. Anak-anaknya juga rajin belajar. Mereka rata-rata bisa belajar baik di sekolah maupun di rumah. Ini hari ini kali ini belajar di rumah ya anak-anak, ya. Ada workshop, ya. Ya. Kabut masih membekat di wilayah Karangreja, terutama di sekitar Dukuh Tengah, Desa Telah Laplor, ya. Merupakan sebuah fenomena alam yang kadang-kadang namanya kabut itu bisa tiba-tiba datang dan tiba-tiba menghilang. Semalam hujan mengguyur wilayah Kabupaten Purbalingga, apalagi di wilayah Karangreja ini merupakan daerah yang bercurah hujan tinggi dan beriklim cukup ekstrim, ya. Ya, itu lihat itu kabut-kabut di sana. Itu kabut sampai ke langit, ya. Tapi sepoi angin menusuk raga kita, menyehatkan tubuh kita sehingga manusia dan anak-anak di sini cenderung bisa. Profil pelajar Pancasila merupakan muara atau target yang akan kita gali secara dalam, ya, agar anak-anak bangsa itu bisa menjadi anak bangsa yang berguna bagi nusa bangsa dan negara. Pelajar kita diharapkan selalu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, kemudian berjiwa gotong royong, kepribadian global, kemudian bernalar kritis dan berpikir kreatif. Itu merupakan target sebagai sosok. Sebenarnya bentuk pelajar Pancasila sesuai dengan amanat Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, ya memang seperti itulah. Kelas yang bersih, indah, rapi akan memungkinkan siswa kita itu bisa belajar dengan tenang. Sampah tidak berserakan itu mendidik otak kita itu jernih, bersih, dan sehat, sehingga bisa berpikir kritis, bernalar kreatif.
untuk menggalang dana solidaritas bencana alam yang dikumpulkan oleh kepala sekolah dan disetorkan ke staf Mas Dirman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan workshop masih ada waktu ya. Ya. Terima kasih. Jelas. Oh, kalau ini berarti ininya fokusnya. Fokus. Ya. Jadi di panduan ini ya Bapak Ibu, sudah jelas saya kira. Di panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila nanti akan berbicara tentang ini, menyiapkan ekosistem sekolah. Kemudian ada mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lalu bagaimana mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lalu juga mengolah asesmen dan melaporkan hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila, evaluasi dan tindak lanjut proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi sudah lengkap Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah ada panduannya untuk melaksanakan ini, kitabnya ini ya. Kitab babnya di sini. Oke. Jadi sebenarnya misalnya saya ini, misalnya dikasih ini, jadi sudah pegang ini ya sudah selesai ya. Karena jangan bisa baca kan? Bisa baca ya? Selesai Pak. Ya ini ya, mari kita lihat sedikit bagaimana panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Kalau teorinya tentang apa itu profil pelajar Pancasila tidak perlu lah ya. Ekosistem satuan pendidikan sudah membangun budaya satuan pendidikan yang mendukung pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, memahami peran serta didik dan seterusnya ya, bisa seperti itu. Lalu mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini urutannya bagaimana? Dia ada tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini membentuk tim ya, mengidentifikasi tahapan, menentukan dimensi dan tema, merancang alokasi waktu, menyusun modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, menentukan tujuan pembelajaran, mengembangkan topik. Nah ini ya. Mengelola, kemudian ada mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini mengawali kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, mengoptimalkan pelaksanaan, menutup rangkaian kegiatan, mengoptimalkan keterlibatan mitra, keterlibatan. Lalu mengolah asesmennya bagaimana dan melaporkannya seperti apa, hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sini ada ya. Kemudian evaluasi tindak lanjut, itu gambaran tentang panduannya ya. Jadi sangat jelas ya. Jadi jika karena sementara kita tidak bisa ngarang-ngarang kalau yang kurikulum merdeka ya. Dan ini juga kan saya ambilnya juga di PMM ya, platform PMM kan ada ya. Jadi platform Merdeka Mengajar ada. Nah ini secara gambaran umumnya langkah-langkah proyek profil pelajar Pancasila, langkah-langkahnya ini. Mulai proyek yang pertama, memahami proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Dengan sudah paham ya. Mengapa proyek penguatan profil pelajar Pancasila diperlukan? Nah, jenengan juga sudah paham ya, karena di KM itu kemarin sudah. Ini ada profil pelajar Pancasila, perlunya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, gambaran pelaksanaan prinsip-prinsip, manfaat apa? Manfaat proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Ini yang pertama, paham dulu ya. Jadi kalau sudah paham
2 JP apa ya, berapa JP ya? Ada berapa JP waktu itu ya untuk luringnya kemarin. Sudah kita diberitahu luringnya itu akan masuk ke kelas 4 JP, masuk ke kelas untuk melihat pembelajarannya. Oleh karena itu saya pesan untuk daftar nilai, daftar yang lain tentang perangkat kurikulum Merdeka ini panjenengan harus siap. Daftar nilainya ada 2 jenis, daftar nilai formatif sendiri, kemudian daftar nilai sumatif